105 derajat Celcius pada oven. Lakukan pengecekan filter secara visual untuk memastikan tidak ada cacat. Panaskan filter dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah 1 jam, simpan filter dalam desikator selama kurang lebih 2 jam. Penimbangan filter sebelum pengambilan contoh uji. Timbang filter sampai diperoleh massa yang konstan. Selisih penimbangan terakhir dan sebelumnya 4% atau 0,5 mg. Filter bersama wadahnya dalam desikator sebelum digunakan. Penentuan titik-titik lintas pengambilan contoh uji. Tentukan jarak lokasi pengukuran kegangguan aliran bawah dan aliran atas yang terdekat. Tentukan jumlah titik-titik lintas sesuai dengan SNI 711721-2021. Sekitar 100 ml air bersih ke dalam botol penjerap ke-1 dan ke-2, sedangkan botol penjerap ke-3 tetap kosong. Masukkan 200 gram sampai 300 gram silika gel ke dalam botol penjerap ke-4. Timbang masing-masing botol penjerap dan catat massa awal masing-masing botol. Pasang dan rakit peralatan untuk memastikan tidak ada kebocoran. Isi bak air pendingin dengan sedikit air bersih dan pecahan es batu. Posisikan prop pada titik lintas pertama. Hidupkan pemanas pada sistem prop sampai suhu 120 derajat Celcius plus minus 14 derajat Celcius dan biarkan hingga suhu stabil. Hidupkan pompa dan atur kecepatan alir contoh uji tidak lebih dari 0,021 meter kubik per menit. Lakukan pencatatan. Timbang masing-masing botol penjerap dan catat massa akhir. Hitung kandungan uap air dalam gas buang, kemudian laporkan sesuai lampiran A. Rangkai alat pengambilan contoh uji. Masukkan pipa pengambil contoh uji gas ke dalam lubang pengambilan contoh uji.
Baca pada layar monitor hasil pengukuran gas. Masukkan pitotube ke dalam lubang pengambilan contoh uji dan ukur secara bersamaan tekanan dinamik dan suhu gas pada setiap titik-titik lintas yang telah ditentukan. Penentuan tekanan statik delta PS gas buang. Putar pitotube pada posisi 90 derajat searah jarum jam hingga pembacaan manometer mendekati 0. Lepas selang A pada manometer dan baca perubahan cairan manometer. Hitung kecepatan alir gas buang pada titik-titik lintasnya, kecepatan alir rata-rata gas buang, dan kecepatan volumetrik gas buang. Penentuan ukuran nozzle dari hasil perhitungan. Uji kebocoran rangkaian alat pengambil contoh uji partikulat. Sumbat nozzle dengan bahan yang tahan terhadap suhu cerobong. Nyalakan pompa vakum sampai tekanan 380 mm Hg. Perhatikan dry gas meter. Jika ada kebocoran, catat nilai dry gas meter dalam waktu tertentu. Maksimum kebocoran tidak diperbolehkan lebih dari 4% dari laju alir pengambilan contoh uji atau 0,00057 meter kubik per menit. Catat waktu pengambilan contoh uji, pembacaan dry gas meter, tekanan dinamik, tekanan orifice, suhu cerobong, suhu di dry gas meter, dan tekanan vakum. Pertahankan suhu udara pada keluaran botol penjerap keempat di bawah 20 derajat Celcius. Matikan pompa hisap. Lakukan perhitungan isokinetik. Apabila nilainya tidak masuk ke dalam batas isokinetis 100% plus minus 10%, maka ulangi pengambilan contoh uji. Ambil filter dari filter holder secara hati-hati dan masukkan ke dalam wadah penampung filter, dan beri label sebagai penampung 1. Masukkan wadah penampung filter yang telah diberi label penampung 1 dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 2-3 jam. Setelah didinginkan dalam desikator, timbang berat filter tersebut dengan timbangan analitik. Timbang filter sampai diperoleh massa yang konstan. Selisih penimbangan terakhir dan sebelumnya 4% atau 0,5 mg. Pada nozzle dan filter holder dengan menggunakan sikat dan aseton. Uapkan aseton dari gelas piala hingga kering pada waterbath. Setelah penampung kedua dimasukkan ke dalam desikator selama kurang lebih 24 jam, timbang berat partikulatnya dengan timbangan analitik. Lakukan langkah yang sama untuk aseton yang ditandai sebagai blanko.